Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiyatan wasilatan ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa syuhada'i sholihin wa ja'il malaikatil muqarrabin wa ja'il masyayikhina wa ja'il masyayikina wa ja'il masyayikhina wa nakhusu son muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi Bidaruni amin rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kepada hikmah yang kedua dari kitab Al-Hikam yang telah disarai oleh Imam Asy-Syarqawi. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka utawi karepe sira, kekarepane sira, ngaliye sira, at-tajrida ing tajrid. Tajrid adalah ibaratun an adami tasyahulhi bitilkal asbabi li ajli dzalik. Bitilkal asbab. Tajrid maksudnya adalah ibadah hanya ibadah kepada Allah, tidak menghiraukan, tidak bekerja untuk mencari dunia. Hidupnya hanya untuk ibadah kepada Allah. Tajrid adalah aimailu nafsika, maksudnya adalah mailu nafsika, condonge ati sira, condonge ati sira, ayuhal muridu he murid, asodiki kang sodik, condong kepingin menghendaki ilat tajridi angin ora ono, menghilangkan ilat tajridi maring nyepeake utawa orang anekake, menghilangkan anil asbabi saking pira sebab al-dhahiriyati kang bangsa dohir. Sebab dohir itu seperti halnya ketika orang membutuhkan uang berarti harus bekerja, itu namanya adalah sebab-sebab dohir. Kalau mau punya uang ya kerja. Lah kerja ini namanya adalah sebab mendapatkan uang, sebab mendapatkan dunia. Ai khuru juga tegese metune sira anha saking asbab. Maksudnya tidak berusaha untuk atau tidak bekerja untuk mendapatkan dunia. Wa adamu mu'anatiha lan ora anane nglakonane asbab, tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan dirinya mendapatkan harta benda. Ma'a iqomatillahi sartane ngenggonakene Allah iyaka ing sira fil asbabi ing dalem makom asbab. Ada seseorang menghendaki tidak bekerja dan tujuannya adalah untuk fokus ibadah kepada Allah. Padahal hatinya belum siap untuk fokus tidak bekerja untuk Allah, tidak bekerja untuk mencari dunia. Lah contoh atau tanda bahwa seseorang
itu ditempatkan di makom asbab, maksudnya orang itu bermakom atau menempati sebab. Alamatnya adalah, jadi membedakan kita itu di makom tajrid atau di makom asbab, itu nanti ada tanda-tandanya. Lah, ketika seseorang di makom asbab, siapakah orang yang dimaksud atau orang yang menempati makom asbab itu? Makom asbab adalah makom seseorang itu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu namanya adalah makom asbab. Siapakah orang yang harus bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Tandanya apa orang seperti itu? Orang yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wa alamatu dzalika utai alamati mengkono-mengkono iqamatullah iyyaka fil asbab. Iku ayyuhayyi aka yento gampangake sapa Allah ha ing asbab laka maring sira. Alamatnya adalah satu, alamat dia makom asbab adalah satu, dia dipermudah ketika bekerja. Pekerjaannya dimudahkan oleh Allah. Nomor satu. Tanda nomor dua, wa anta jidala yentoh nemu sapa sira asalamata ing slametan fi dinika ing dalam agama sira. Tanda yang kedua adalah kamu mendapatkan keselamatan di dalam urusan agamamu. Ketika kamu bekerja, hak-hak kamu, kewajiban Anda itu bisa terpenuhi. Hak menafkahi anak istri bisa terpenuhi dengan bekerja. Itu namanya agamamu menjadi selamat. Lah ketika kamu bisa memenuhi hak-hak itu namanya adalah kamu selamat. Kok bisa seperti itu? Berarti Anda punya dua ciri untuk menempatkan seseorang di makom asbab. Yang pertama dipermudah pekerjaannya, nomor dua agamanya selamat karena bisa memenuhi hak-hak dia, kewajiban dia, kewajiban nafkahi anak, kewajiban nafkahi istri, kewajiban nafkahi orang tua dan sebagainya dengan cara bekerja tadi. Ingda mu'anatiya ing dalam nalikane nemen-nemeni ingdan mu'anatiya ing dalam nalikane nemen-nemeni asbab. Ketika kamu bekerja agamamu menjadi selamat dengan terpenuhinya hak-hak yang harus Anda, harus kita penuhi, berarti kita punya dua tanda di makom asbab. Wayang koti ala yentok kepegot dia kelawan asbab opo tok muka ngarep-ngarepi sira ama saking perkara bi aidinasi kang ana ing dalem tangane menungso. Tanda yang ketiga bahwa kita itu di makom asbab adalah kita tidak mengharapkan apa yang ada, apa yang dimiliki oleh orang lain, karena kita sudah terpenuhi kebutuhan kita dengan kita bekerja. Ketika kita dengan bekerja terus kita tidak membutuhkan pemberian orang lain, tidak membutuhkan harta orang lain yang dimiliki orang lain, maka tanda ciri yang ketiga ini adalah makom asbab.
wala yushghilaka lan yen to ora nungkulake apa asbab ka ing sira amma saking perkara angka utawi sir fi ing dalem min wadha'i fil ibadati ing setengah saking pira-pira kebiasaan nglakoni ibadah al-dhahirati kang dhahir wal ahwali lan pira-pira ahwal tingkah al-batinati kang batin. Tanda selanjutnya bahwa kita di makom asbab adalah la yushilaka amma anta fihi min wadhil ibadah. Pekerjaanmu itu tidak mengganggu, tidak menyibukkan atau tidak mengganggu, tidak sampai melalaikan ibadah-ibadah rutiniah kita. Ketika pekerjaan kita itu tidak mengganggu ibadah rutinitas kita, kewajiban ibadah kita, ibadah zahir maupun ibadah batin. Ibadah zahir seperti halnya sholat, puasa, dan sebagainya. Ibadah batiniah itu adalah seperti ikhlas, seperti tawadhu, welas asih dan sebagainya. Dan ini adalah tanda-tanda kita itu di makom asbab. Saya ulangi lagi, tanda-tanda seseorang di makom asbab harus bekerja adalah yang pertama ada sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 4 tanda bahwa jika 4 tanda ini ada di seseorang, maka orang itu berada di makom asbab. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah dia dipermudah pekerjaannya, dia diselamatkan dari agamanya ketika dia itu bekerja, dia tidak mengharapkan apa yang dimiliki orang lain, tidak tomak dengan pemberian orang lain, dengan apa yang dimiliki orang lain. Tidak, nomor 4 adalah tidak mengganggu pekerjaannya, tidak mengganggu rutinitas ibadahnya. Ini ada maksud. Ketika orang-orang iku minasyahwati saking keinginan, ai min syahawati nufusi, terseke paling pira-pira keinginane ati allati ya nufus tatu kang ngajak apa nufus ilaiha maring syahwat al khafiyati kang samar. Ketika dia di makom asbab, makom bekerja, tapi dia malah memilih perilaku makom tajrid, tidak bekerja, hanya ibadah kepada Allah, maka ini adalah termasuk bagian daripada syahwat atau keinginan-keinginan yang samar, keinginan-keinginan yang samar yang tidak patut untuk diikuti. Wa kana ana apa syahwat iku syahwatan syahwat, keinginan nafsu li adami wukufika krana ora anane mandhege sira ngadege sira ala muradi sayyidika ing atase kekarepane Gusti sira, tegese Allah. Wa muwafiqatika lan nyocokine sira muradan nafsika ing kekarepane hawa nafsune sira. Kenapa ini dimaksud? Kenapa ketika seseorang di makom asbab terus memilih makom tajrid? Ketika seseorang kudu bekerja tapi tidak bekerja, maka ini adalah termasuk hawa nafsu. Yang kenapa dinamakan hawa nafsu? Karena dia tidak mengikuti kehendak Allah, tapi mengikuti hawa nafsunya. Dan kenapa ini dinamakan syahwat yang samar? Karena li'annal dhahiri dzalika, karena saat temene dhahiri kekarepane sira ai muradaka,
tegese kekaram sira beda kelawan tajrid iku al ingkita unjungkong ibadah ilallahi taala wa taqarrub lan ngarepake taqarrub lan kepareng ila maring Gusti Allah wa batinuhu utawi batini zalik sejatinya iku anna murada kasatan karepan sira iku asyuhratu syuhrah dikenal bil wilayati kelawan dadi wali ditaksidaka supaya nejo utawa nuju ka ing sira sapa ana sumangsa bil itiqadi kelawan mantap wa taqarrubalan supaya ngeparek sapa nas ilaika maring sira fatang qotiu mongko dadi sebab kepekot sapa sira amas sang perkara anta utawa sira angta ya sira bisa dadi kelawan ngarepe mang. Kenapa orang yang di makom harus bekerja tapi malah dia tidak bekerja, hanya ibadah kepada Allah saja dinamakan dengan hawa nafsu yang samar? Karena secara zahir dia itu ingin hanya ibadah kepada Allah, tapi secara batiniahnya dia ingin dianggap sebagai orang yang dianggap sebagai walinya Gusti Allah, kasih Gusti Allah. Dengan dia dianggap kasihnya Gusti Allah, orang-orang akan condong kepada dia. Ketika condong kepada dia, maka dia dianggap menjadi walinya Gusti Allah, padahal dia itu belum siap karena makomnya itu dia makom asbab tapi di makom tajrid. Dia belum siap di makom tajrid tapi sudah menempati makom tajrid. Dia belum siap untuk menempati makom tidak bekerja hanya ibadah kepada Allah saja, tapi dia memaksa untuk berada di makom tajrid. Maka ini adalah sebuah keinginan dorongan hawa nafsu yang tidak sepatutnya untuk dikerjakan. Waqala faqad qala al-arifun. Maka teman-teman wis dawuh sapa al-arifun, ulama arif billah, orang yang mengenal Allah, iqbalun nasi utawi madhepi menungso alal murid ing atase murid qabla kamalihi ing dalam saat durunge sempurnane murid iku summun racun qatilun kang mateni warubama lan terkadang ing qata'a dadi kebekot bidzalika kelawan mengkono iqbalun nas an wadhaifika saking pira-pira wiridane sira wa auradika tegese pira-pira wiridane sira wasir talan dadi sapa sira tatoliu iku tatoliu lima biaidinas mandeng sapa sira lima maring perkara biaidinasi ana ing dalem kekarepane utawa ana ing dalem kepemilikane menungso, ana ing dalam kepemilikan manusia, sehingga dikatakan bahwa orang-orang yang belum siap, belum sempurna menghadap Allah, belum sempurna makomnya untuk menjadi wilayahnya Gusti Allah, tapi dia memaksa untuk masuk dalam itu, maka ini ketika ada iqbalun nas alal murid, ketika dia sudah disanjung-sanjung oleh orang, sudah dianggap kekasihnya Gusti Allah, sudah dianggap makomnya itu tinggi, padahal dia itu belum waktunya, belum siap untuk menempati makom tersebut, maka ini adalah sumun qatilun, akan membahayakan kepada orang tersebut. Kenapa? Rubama ing qata'at bidzalika an mudhaifika, karena ini bisa
bisa memutus kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia itu laksanakan. Karena dia itu tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya, seperti hanya ketika seseorang itu masih punya kewajiban untuk menafkahi anak istri, dan ternyata dia tidak bekerja, memilih hanya ibadah kepada Allah, sehingga kewajiban memenuhi nafkah anak istri tidak terpenuhi, maka mau nggak mau dia itu punya keinginan agar orang lain itu memberikan sesuatu kepada dia untuk memenuhi kewajibannya. Lah, hal yang seperti ini, ketika dia tidak bekerja hanya ibadah, kemudian ternyata masih mengharapkan pemberian orang lain, masih mengharapkan harta-harta yang dimiliki oleh orang lain, inilah yang dimaksud dengan dia belum waktunya maqam tajrid, tapi dia sudah berusaha menginginkan menduduki maqam tajrid. Dia masih di maqam asbab untuk bekerja, tapi dia memilih untuk maqam tajrid, maka sehingga ini tidak akan baik, karena bisa memutus, mengkaburkan, menelantarkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan tapi dia tidak lakukan. Sehingga karena dia tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada anak istri umpamanya, dia mau nggak mau kalau tidak bekerja, dia ingin mendapatkan harta dari orang lain untuk memenuhi kewajibannya. Inilah yang dinamakan dengan syahwat al-khafiyah. Wa iradatuka utawi kekarepane sira al asbaba ing sebab tasabub tegese pira tasabub tegese gawe sebab, wal iktisaba lan iktisab bekerja ma'a iqamatillah satane nggon Gusti Allah ya kang isra fitajid ing dalam tajrid maqam tajrid bi ayasurru gese yen to gampangke sapa Allah laka maring sira al-quta ing makanan pokok, menghasilkan harta benda, terpenuhinya kebutuhan pokok, min haitsu la tahtasibu saking yento ora nyukupi, ora nyono sapa sira, wa ja'ala lan dadake sapa Allah nafsaka ing awak sira mutmainnatan ing anteng, nafsu kang anteng, ingda ta'aldurin alikane angelekut, wa muta'alliqatan ahli kegantungan bi maulahu kelawan Gusti Allah, wa dumtalan langgeng sapa sira al istigholi ing atase ketungkul sibuk biwadha fil ibadati kelawan nglakoni kebiasaan ibadah. Iku inhitatun dadi lungsur, jadi jatuh, jadi merosot anil himmati saking himmah, anil himmati al aliyati ing atase cita-cita al aliyati kang luhur. Li ira ketika krono ngarepake sira, li ira ketika krono kekarepane sira arujua ing bali ilal khalqi maring makhluk badha ta'alluqi ing sawise kegantungan bil hakik lawan Gusti Allah. Walau lam yakun lamun ora tinemu apa illa mukhalitatu abna dunya, angin nyampuri menungso fima ing dalem perkara hum kang utawi abna dunya fihi ing dalem malakana mongko ana apa mukhalatoh iku kafian kang nyukupi fi dana atil himmati ing atase asore cita-cita harapan aliyah. Fal wajibu mengote kang wajib ala saliki ing atase wong kang ngambah maring ala saliki wong kang lumaku menuju maring ridhone Gusti Allah. Iku ayam kusa yen to netepi sapa salik fima ing dalem perkara aqamahu kang jumenengake ing saling jumenengake manggonake ing saling sapa al haqu Gusti Allah fi ing dalem man
Wa yardha lan ridho sapa salik bi kelawan ma hatta yatawalla sehingga perintahi sapa Gusti Allah, sapa Gusti Allah ikhrajahu ing ngetokake salik minus saking ma wala yakhruja lan yen orang metu sapa salik binafsi kelawan dewene salik wa iradati lan ngarepake salik wa tasfili syaitani lan godone seton faya qa'a sing mongko dadi sebab tumiba utawa terjadi utawa tertimpa fayuqa'a mongko dadi sebab den timpa den tibaake terjadi ana ing salik terjadi terjatuh fi bahril qati'ati ing dalem segara kepegote saking rahmati Gusti Allah ing dalem segara kang den surupake ing dalem ing dalem luase kepegote saking rahmati Gusti Allah wal iyadu utawi nyuwun kebaroksa billahi taala kelawan Gusti Allah taala. Begitu juga sebaliknya bahwa ketika seseorang itu di makom tajrid itu adalah ketika dia itu di makom tajrid tapi dia memilih untuk bekerja, maka dia adalah orang yang tadinya sudah ditinggikan malah diturunkan. Ya, begitu sebaliknya seperti itu ya. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang makom kita. Ketika makom itu kita sudah nyaman, maka lakukanlah makom itu. Kalau kita belum nyaman, maka jangan dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.